A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati, pada tanggal 9 Zulhijjah ini alhamdulillah Masjid Al-Mustaqim sebelah utara daripada rumah dinas Bupati Karanganyar menyelenggarakan sholat Id yang dilanjutkan penyembelihan kurban. Takbir kalau di dalam Idul Adha itu sampai 3 hari, hari Tashrih, dan monggo para YouTuber semuanya pada kesempatan hari Tashrih ini untuk melantunkan, melafadzkan takbir sebanyak-banyaknya di rumah, di masjid kalau memang masjid itu untuk sholat, atau di mana saja. Kesempatan ini sangat terbuka luas sekali untuk mengambil pahala sebanyak-banyaknya di dalam Idul Kurban. Para YouTuber semuanya, alhamdulillah ini sebelah kanan saya Ketua Takmir Masjid Al-Mustaqim Ustadz Suyatno Ma'ruf. Sugeng Enjang Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tidak mengganggu ini biarpun saya tengok panitia sudah ribet itu tadi. Okay. Alhamdulillah. Ini setelah sholat Idul Fitri walaupun dalam suasana masih pandemi. Tapi ya alhamdulillah di wilayah kita zona hijau. Jadi kita tetap, maksudnya masjid ini maksudnya. Ya, wilayah kita satu RW itu artinya tidak ada yang terpapar COVID. Nah, maka kita sebut zona hijau. Kita bukan menentang pemerintah, tapi kita tetap laksanakan sholat Idul Adha di masjid tadi sudah selesai. Alhamdulillah berjalan lancar. Dan sekarang kita akan teruskan proses penyembelihan yang mana hewan-hewan kurban. Dan alhamdulillah bersyukur pada Allah pada saat ini walaupun dalam situasi pandemi keprihatinan, tapi alhamdulillah jamaah kita luar biasa antusias dalam berkurban. Tadi sudah ada laporan sudah masuk rombongan itu ada sapi 6, kambingnya 21 ekor. Alhamdulillah ini luar biasa di saat-saat pandemi ini. Yang sulit semacam ini ya. Iya. Ada kehidupan sulit tapi karena apa? Panggilan. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Okay. Apa yang diberikan motivasi oleh Rasulullah, ada suatu keutamaan dalam berkurban. Okay. Yang pertama Rasulullah SAW mengatakan yang artinya berkurbanlah. Karena tidak ada amalan yang lebih baik pada hari raya kurban ya kecuali menyembelih hewan kurban. Dan besok pada yaumul qiyamah, kurban-kurban yang sudah Anda lakukan akan menjumpainya dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya dan kukunya menghampiri orang yang telah melakukan kurban untuk insya Allah dibawa ke surganya Allah. Yang kedua, dengan berkurban itu akan menghapus segala dosa. Apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis memanggil Fatimah sang putri, wahai Fatimah, bangkitlah dan saksikanlah hewan kurbanmu, karena mengalirnya darah dari tetesan sebelum itu ke bumi, Allah sudah menghapus segala dosanya dan tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan, di antaranya itu termasuk kita berkorban
kita menjalankan syariat agama karena ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, apalagi di suasana pandemi sekarang ini banyak masyarakat yang membutuhkan. Kita dengan ikhlas, alhamdulillah, ini nanti daging-daging ini sebagai kepedulian sosial, terutama para jamaah-jamaah di lingkungan Masjid Al-Mustaqim ini, insya Allah bisa memberikan lauk pauk. Nah, untuk gizi, tambahan gizi. Untuk pokoknya kita buat senang mereka. Sesuatu yang bermanfaat, insya Allah juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kurban-kurban ini juga sebagai benteng untuk keburukan, baik keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Insya Allah kurban-kurbannya ini kita hanya berdoa mudah-mudahan kurban-kurban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pelaku kurban diganjar yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngaten Ustaz. Di tengah kita wawancara tadi alhamdulillah komandan dari Idul Kurban 1442 Hijrah Masjid Al-Mustaqim bisa bergabung, nggih. Gimana kabarnya Pak Wondo? Sehat, amin. Amin ya, sehat alhamdulillah. Saya tengok penjenengan kok ya ora bosen-bosen jadi komandan kurban ini udah ping pinten nih gini. Udah 15 tahunan. 15 tahun nggih. Karena pahalanya besar kita ndak boleh bosan ngaten nggih Pak Wondo nggih. Amin. Boten di tengah pandemi ini nyun sewu trennya daripada pengumpulan hewan kurban naik atau turun atau meluncur. Alhamdulillah untuk pengumpulan hewan kurban untuk tahun ini meningkat daripada tahun-tahun yang lain. Biarpun di tengah pandemi. Walaupun di tengah pandemi yang begitu keras, tapi ternyata peningkatan luar biasa. Alhamdulillah. Ini sinyal yang sangat bagus. Biarpun ekonomi sulit, tetapi termasuk pengumpulan kurban menjadi skala prioritas dari para jamaah mriki. Ngaten nggih. Amin. Nyun sewu, mestipun wonten suka dan duka jadi panitia kurban ini. Kula mau tanya, dukanya ada enggak ini? Kalau dukanya tidak ada. Tidak ada. Ya. Alhamdulillah. Yang ada sukanya berarti ya. Saja. Lah sukanya pun menopo. Sukanya saya bisa diberi kesempatan, diberi kesehatan, bisa menghimpun orang-orang yang mau berkorban, memfasilitasi, dan mereka juga alhamdulillah sampai saat ini masih percaya kepada saya, dan saat ini juga mereka juga masih meyakinkan bahwa saya masih bisa mengurus hewan korban, dan nyatanya para pengkorban makin hari makin tahun juga bertambah banyak. Bertambah, tidak berkurang. Ya, bertambah banyak walaupun harganya makin meningkat, tapi ternyata juga pesertanya makin meningkat. Oh ngaten. Jadi istilahnya cuma ada senangnya, ya, jangan ada Pak Wondo. Saya senang sekali bisa menghimpun dan bisa memfasilitasi orang-orang di sini jamaah Masjid Al-Mustaqim bisa berkorban. Terima kasih. Terima kasih Pak Komandan daripada Idul Kurban. Ini kembali ke Ustaz Yatno lagi nih. Tadi sudah disinggung tentang manfaat Idul Kurban yang sangat luar biasa. Sekarang kan orang itu ada motivasi bahwa berkurban itu insya Allah juga untuk mencari pahala Allah. Ya. Kira-kira pahalanya apa Idul Kurban ini, Ustaz? Pahalanya satu bulu itu nilainya satu kebaikan. Satu kebaikan. Itu ada sebuah hadis yang menerangkan para sahabat itu bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa kita disuruh berkurban? Ya karena itu sunnah ajaran bapak kalian. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kami berkorban memperoleh apa? Beliau menjawab, satu bulu dari hewan kurban itu adalah satu kebaikan. Ya, kemudian apakah ini berlaku untuk Rasulullah dan keluarganya atau juga untuk umat Rasulullah? Maka Rasul jawab, untuk umatku seluruhnya. Siapa yang berkorban satu bulu itu satu kebaikan.
Maka kita berpikir, Pak, berapa bulu yang ada pada hewan kurban? Contohnya lah kambing. Kita nggak bisa menghitung berapa bulunya kambing itu, bahkan miliaran itu. Iya. Nah, Nggak sanggup kita menghitung. iya, satu bulu satu kebaikan, luar biasa. Ini subhanallah kemurahan Allah yang diusulkan Rasulullah, bahwa satu hewan kurban itu ada nilai pahalanya, yaitu satu bulunya satu kebaikan. Berapa miliar bulunya itu sih kita wallahu alam, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadiah dan pahala bagi orang yang berkorban. Jadi samping nanti ada hadis lain bahwa ini akan menghantarkan sebagai kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah syariat daripada ajaran Nabi Ibrahim yang diteruskan Nabi Muhammad kepada umatnya. Insya Allah ini memang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah itu benar. Maka berbahagialah bagi mereka-mereka yang bisa berkorban, apalagi di saat pandemi seperti ini, masyarakat banyak yang dirumahkan. Pedagang aja Pak sekarang dirumahkan, kasihan mereka. Iya. Tidak bisa ke pasar maksudnya. Mas, iya, itu yang jualan-jualan PKL itu kan sekarang seakan-akan padahal mereka juga punya anak istri. Loh, nyun sewu, kalau bapak-bapak yang PNS, bapak-bapak yang pensiunan itu ada sumber tiap bulannya gaji dari apa pemerintah negara, dijamin negara. Tapi bagi mereka yang jualan di pinggir jalan, disuruh ada PPKM ini tidak boleh jualan, ini malah diperpanjang lagi. Mohon maaf ini Pak, nasib mereka sebetulnya menjerit. Rakyat kita, rakyat Indonesia itu menjerit. Maka dengan ada kurban ini kita menghibur, bisa untuk kasih lauk daging sapi maupun daging kambing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang penting kan juga ada proses penambahan gizi, bisa meningkatkan imunnya. Imunnya Gitu. bisa meningkat. Tapi alhamdulillah juga Bapak, di masjid kita Al Mustaqim ini, walaupun kayak gini kita punya infak subuh Pak. Alhamdulillah tiap bulan sekali kita salurkan sembako kepada mereka-mereka yang kurang beruntung. Tiap bulan itu sekitar 60 orang. Rutin Ustadz itu ya? Rutin tiap tahun, sudah berjalan hampir 4 tahunan. 4 tahun. Kita memang nggak pernah woro-woro, tapi ini saya selaku takmir, ini baru kali ini ngomong Pak. Kita itu sebetulnya sudah bantu pemerintah. Kita secara tidak woro-woro. Iya, secara tidak langsung juga. Kita itu dari mana sumber kami? Masjid punya infak. Saya percaya Allah itu Maha Kaya. Dan kami salurkan pada kaum duafa, yang beruntung tiap bulan Pak. Ya, kita juga mengajak mereka untuk selalu berjamaah ke masjid. Yang sewu, Ustadz, proses pembagian hewan kurban itu kan semua warga dapat ngaten ta? Tidak muslim dan non muslim kan menikah. Ngaten nggih? Nggih, alhamdulillah. Jadi proses kegembiraan ini kita bagi bersama kepada para jamaah maupun pada masyarakat yang ada di sekitar rumah dinas Bupati Kabupaten Karanganyar. Semuanya perkakan, entah itu muslim atau kita bagi. Sudah berjalan sudah lama. Ya bagi non muslim kami istilahnya berhari raya. Kami ingin berbagi. Juga sebagai orang Indonesia kita bertoleransi beragama. Jadi kita itu saling hidup rukun berdampingan. Sebelah kita juga ada gereja Pak. Oh iya. Tapi kan nggak pernah ada gesekan? Nggak ada. Alhamdulillah kita hidup rukun berdampingan. Iya, saling menghormati. Ya saya tahu itu ada kita di dekat sini aja itu. Ya kita kadang-kadang juga gimana, kita kalau dia itu memperingati hari Natal itu bukan jamaah warga, atas nama warga itu juga dikasih roti tiap tahun. Ya enggak apa-apa, ya rezeki lah, kata Allah itu rezeki lah. Kita ya enggak boleh kan kita menolak rezeki. Enggak boleh.
saya juga ngerti. Iya. Yang jaga sini kalau sholat Jumat kan bukan Muslim Iya, itu, Bahableh itu. Iya, linmas. Malinmas itu. Itu Linmasnya agamanya kan non-Muslim. non-Muslim kan itu. Iya. Tapi dia mau menjaga orang sholat Jumat, joko parkir, Iya. nata parkir, menjaga keamanan kendaraan orang sholat Jumat. Iya. Dan alhamdulillah kita pokoknya Hidup rukun. hidup rukun. Alhamdulillah. Dan insya Allah makanya dengan terutama yang ke gereja silakan ke gereja, yang ke masjid alhamdulillah kita jamaahnya juga ngeremboko Pak. Iya, iya. Dengan doa-doa itu insya Allah wilayah kita itu aman, Kondusif. negeri yang barokah. Iya, Amin, insya Allah. amin. Iya. Dan alhamdulillah kita itu ya apa yang dikatakan pemerintah untuk protokol kesehatan kita sudah laksanakan semua. Dan alhamdulillah kita sehat walafiat. Nggih, nggih. Oh ngaten, nggih. Para YouTubiah semuanya yang sangat saya hormati, korban ini ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mestinya ada relevansi yang luar biasa sekali bahwa pada waktu era ini sekarang ini kita harus jadi Nabi Ibrahim abad ini, Nabi Ismail yang abad ini, yang insya Allah bisa mengikis korban ini sifat kebinatangan kita. Yang kita sisakan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu pelajaran yang sangat luar biasa sekali kepada para YouTubiah semuanya. Ngaten Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Moga-moga jamaah di sini tetap rukun, toto tentrem tentara Amin. hajo. Amin, Nggih. amin. Biarpun ada gereja di dekat kita, Iya. bisa kita jaga bersama. Iya, Ngaten nggih? kita berdampingan. Iya. Satu RT ini. Nggih. Ngaten para YouTubiah semuanya. Iya. Nanti sudah waktunya sudah siang, nanti kita melanjutkan untuk penyembelihan korban. Wabillahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.